Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الله.
لا إله إلا الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الله وحده لا أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله ربنا جل جلاله: أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله, Allah Azza wa Jalla berfirman: A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah yattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhrusun. Dan kalaulah engkau mengikuti kebanyakan manusia di permukaan bumi ini, yudilluka an sabilillah, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Azza wa Jalla. Yang mereka ikuti hanyalah persangkaan belaka. Mereka itu hanyalah membuat kebohongan. Maka di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita bahwasanya kebanyakan manusia mereka mengikuti persangkaan belaka, dan kebanyakan manusia menyesatkan dari jalan Allah Azza wa Jalla. Sebab itu di antara peradaban atau termasuk di antara tradisi jahiliyah adalah mereka mengikuti atau berargumen dengan banyaknya pengikut. Mereka menilai kebenaran dengan banyaknya pengikut atas suatu perkara. Mereka berargumen dengan sedikitnya pengikut untuk menilai bahwa sesuatu itu benar atau tidak.
Ajaran yang banyak pengikutnya dianggap oleh mereka benar, sedangkan ajaran yang sedikit pengikutnya dianggap tidak benar. Nah, inilah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah dalam kitabnya Masailul Jahiliyah. Inna min akbari qawaidihim al-iqtirara bil akthar wa yahtajjuna bihi ala sihhati syai' wa yastadilluna ala butlani syai'i bi ghurbatihi wa qillati ahlihi fa atahum bi dhiddi dhalik wa awdahahu fi ghairi mawdi'in minal Qur'an. Sebenarnya termasuk kaidah terbesar orang-orang jahiliyah adalah al-iqtiraru bil aktsar, tertipu dengan banyaknya pengikut. Wa yahtajjuna bihi ala sihhati syai'. Dengan itu mereka berhujjah, berargumen untuk menunjukkan kebenaran suatu perkara. Wa yastadilluna ala butlani syai' bi qurbatihi wa qillati ahlihi. Mereka juga menilai batilnya sesuatu berdasarkan terasing dan minoritas pengikutnya. Fa'atahum bididdi dzalik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka dengan membawa prinsip yang merupakan kebalikan dari argumen mereka, atau merupakan kebalikan dari anggapan dan budaya mereka tersebut. Wa awdahahu fi ghairi mawdi'in minal Qur'an, dan menjelaskannya dari sejumlah ayat di dalam Al-Quran. Maka ucapan dari Syekh Muhammad ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sudahlah merupakan tradisi jahiliyah, yaitu mereka menganggap kebenaran suatu perkara dengan melihat kepada pengikutnya. Apabila suatu perkara itu pengikutnya banyak, dinilai oleh mereka benar. Demikian sebaliknya, apabila pengikutnya sedikit, mereka menganggap bahwasanya perkara tersebut adalah batil. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak berilmu. Kebanyakan manusia mereka tidak mengetahui. Begitu pula Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin wa in wajadna aktsarahum lafasiqin." Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sungguh kami dapati kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Dan berapa banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan kepada kita bahwasanya mayoritas manusia berada dalam kejahilan. Mayoritas manusia berada dalam kefasikan. Mayoritas manusia hanyalah menyesatkan dari jalan Allah yang lurus. Sebab itu, mayoritas manusia tidaklah dapat dijadikan sebagai argumen untuk menunjukkan benar atau tidaknya suatu perkara. Sebab itu, para ulama mengatakan al-haqqu la yu'rafu birrijal wa innama yu'rafu ar-rijalu bil haqq. Kebenaran itu tidak dikenali berdasarkan orangnya, tetapi orang itulah yang dikenali berdasarkan kebenaran. Sebab itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada bangsa Arab ketika itu, benar-benar mereka berada dalam kekufuran dan kesesatan. Bahkan dunia seluruhnya berada di dalam gelombang kekufuran dan kesesatan. Beliau sallallahu alaihi wasallam seorang diri menyeru manusia kepada kebenaran, menyeru manusia kepada al-haq, lalu disambut oleh satu dua orang hingga terus menjadi banyak kaum muslimin atau orang-orang yang mengikuti dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada." Islam itu awalnya asing
dan akan kembali asing seperti awalnya. Maka ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma aktsaran nasi walau harasta bimu'minin, dan sebahagian besar manusia tidak akan beriman walaupun engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat untuk itu. Begitu pula Allah azza wa jalla berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yahrusun. Dan jika engkau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanyalah persangkaan belaka, dan mereka itu hanyalah membuat-buat kebohongan. Barakallahu fiikum. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ayyuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jumat hamba-hamba Allah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kalaulah kita memperhatikan nusus al-adillah, nas-nas yang terpampang di dalam Al-Quran dan Sunnah, sangat jelas dan sangat terang, menerangkan kepada kita bahwasanya kebenaran itu tidaklah dinilai dari jumlah mayoritas, akan tetapi kebenaran itu dinilai dari kebenaran itu sendiri, yaitu sesuatu yang berdiri di atasnya Al-Quran dan Sunnah. Apabila seseorang berada di atas Al-Quran dan Sunnah, walaupun seluruh manusia menolaknya, tetapi dialah yang berada di atas Al-Haq. Sebab itu, ketika berbicara Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu tentang kebenaran, beliau mengatakan, in kunta wahdaka ma wafaqal haqqa in kunta wahdaka, adalah sesuatu yang sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. In kunta wahdaka, walaupun engkau seorang diri, walaupun di dalam sebuah negeri seluruh mayoritas manusia tenggelam dalam kekufuran dan kefasikan, dan engkaulah seorang diri yang berdiri tegak di atas Al-Quran dan Sunnah, dan mereka mengingkari kebenaranmu, tetapi ingatlah bahwa engkaulah yang disebut dengan Al-Jamaah, engkaulah yang berada di atas Al-Haq, engkaulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam katakan, man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, adalah orang-orang yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Ayyuhal muslimuna ibadallah, sebab itu al-haqqu haqqu yu'tabar, kebenaranlah yang lebih berhak diikuti. Mengikuti seseorang bukan karena kepribadiannya, bukan karena status sosialnya, bukan karena kedudukannya, jabatannya, akan tetapi mengikuti seseorang adalah karena dia bersesuaian dengan Al-Haq, dia sesuai dengan Alkitab wa Sunnah, dan itulah merupakan suatu kewajiban yang wajib dipegang oleh setiap muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, fa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di adhu 'alaiha bin nawajid. Barang siapa di antara kalian yang hidup sampai usianya panjang nanti, dia akan melihat perselisihan yang banyak di tengah-tengah umat. Fa 'alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Maka wajib bagi dia untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan berpegang teguh dengan sunnah para khulafa'ur rasyidin sesudahku. Adhu 'alaiha bin nawajid, peganglah dia dengan erat, gigitlah dia dengan gigi gerahangmu. Atau kama ja'a fil hadis, anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, taraktu fikum ala mithlil bayda
Aku tinggalkan kalian di atas agama yang putih bersih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lailuha kanahariha, siangnya persis kayak malamnya. La yazigu anha illa halik, tidaklah ada seorang yang menyimpang dari agama yang putih bersih itu kecuali dia akan binasa, kecuali dia akan terkalahkan. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, inna ad-dina yusrun la yushaddad din illa ghalabah. Sesungguhnya agama ini adalah mudah, agama ini adalah jelas. Barang siapa yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan mudah dan gampang dalam beramal dengannya. Akan tetapi barang siapa yang memberat-beratkan dirinya dalam agama, memaksa-maksakan dirinya dalam beragama, dia beramal dengan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, illa ghalabah, melainkan dia akan dikalahkan oleh agama itu sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa li sairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih ahwalana wa ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wana aqimis shalah.